Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurahkan segala penuh kebaikan atas lindungannya. Seperti biasa, hikmah kehidupan akan memberikan kisah inspirasi, unik dan kisah penuh makna lainnya. Mari kita simak selengkapnya. Wanita merawat anjing yang hilang. Tidak menyangka itu akan mengungkap kejahatan besar. Saat Emma merawat seekor anjing yang hilang, dia tidak pernah membayangkan anjing itu akan memberinya petunjuk untuk mengungkap kejahatan besar. Kalung yang dikenakan anjing itu menjadi kunci untuk memecahkan misteri tentang apa yang terjadi pada pemilik asli anjing tersebut. Emma sedang menutup toko bukunya dan gonggongan keras di belakangnya sangat mengejutkannya, sehingga dia menjatuhkan kuncinya. Dia berbalik dan menemukan seekor anjing besar berdiri di belakangnya. "Dari mana asalmu?" tanya Emma sambil mengambil kuncinya. Anjing itu berjalan mendekat dan menekan kaki Emma. Dia menatapnya dan mengibaskan ekornya. Emma menggaruk telinganya dan tangannya menyentuh kerah yang tersembunyi di bawah bulu tebal dan keriting anjing itu. Emma membelah bulu anjing itu untuk melihat apakah ada label nama yang menempel di kerahnya. Sebaliknya, dia menemukan deretan batu biru dan kuning yang dikelilingi kawat emas tipis yang dipasang di kerah kulit merah. "Itu kalung mewah," kata Emma. "Seseorang pasti mencarimu." Emma melirik ke kiri dan ke kanan jalan, tetapi tidak melihat siapapun yang sepertinya sedang mencari anjing itu. Dia bertanya kepada beberapa orang yang lewat, apakah mereka melihat seseorang, tetapi mereka semua menggelengkan kepala. Sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Jadi Emma membawa pulang anjing itu. Dia memberi makan anjing itu beberapa makanan yang dia beli dalam perjalanan pulang, lalu duduk di sofa. "Mari kita lihat apakah ada yang memposting di media sosial tentang anjing yang hilang," kata Emma. Anjing itu duduk di samping sofa dan meletakkan dagunya di atas lututnya. Emma menatap ke bawah, ke matanya yang penuh perasaan. "Jangan khawatir, aku akan menemukan pemilikmu." Dia menepuk kepala anjing itu. Emma membawa anjing itu untuk bekerja bersamanya keesokan harinya. Dia mengambil fotonya duduk di atas selimut yang dia bawa untuknya dan mendesain poster yang bisa dia pasang di sekitar kota. "Aku tidak tahu kamu punya anjing," kata pria yang datang ke tokonya. Emma menatap pria yang baru saja memasuki tokonya. Itu Peter yang memiliki toko di sebelah. "Aku menemukannya. Dia bukan milikku," ujar Emma. Peter berjalan mendekati anjing itu, tetapi berhenti ketika dia mulai menggeram. "Ya, kuharap dia tidak menakut-nakuti pelangganmu dengan sikap itu." Peter mendengus. Kata-kata Peter membuat Emma khawatir. Dia terus mengawasi anjing itu, tetapi dia tidak menggeram pada orang lain. Ketika seorang wanita dengan balita memasuki toko, anjing tersebut bahkan pergi untuk mengendus anak tersebut. Emma menutup toko lebih awal hari itu dan berjalan keliling kota memasang poster yang dia buat sebelumnya. Anjing itu mengikutinya setiap langkah. Emma yakin dia akan segera mendapat telepon dari pemilik anjing itu. Tetapi hari-hari berlalu tanpa ada yang datang untuk mengklaim anjing itu. Pada suatu saat, selama hari-hari itu, dia mulai memanggilnya Fluffy, yang sepertinya dia sukai. Dia akan mengibaskan ekornya dan berputar-putar setiap kali dia menyebut nama itu. "Mungkin itu namamu mulai sekarang," renung Emma sambil meringkuk di sofa bersama Fluffy untuk menonton TV. Fluffy menekan hidungnya yang dingin ke pipinya, membuat Emma berteriak kaget.
Dia kemudian mulai menjilatinya, dan Emma tertawa terbahak-bahak saat dia memeluk anjing besar yang ramah itu. Keesokan harinya, Emma dan Fluffy berada di toko bukunya ketika pintu terbuka dan Peter berlari masuk. Dia membawa salah satu poster yang dipasang Emma di tangannya. "Aku perlu melihat keran anjing itu," kata Peter. "Ini sangat penting." Dia melangkah ke arah Fluffy. Anjing itu melompat berdiri dan bibirnya melengkung ke belakang untuk menunjukkan deretan gigi putih yang tajam. "Tenang Fluffy." Emma berjalan memutari mejanya dan mengaitkan jari-jarinya ke kerah Fluffy untuk menahannya saat dia menoleh ke Peter. "Apa katamu Peter?" "Kamu perlu melihat kalungnya." Peter mengangguk. Pandangannya tertuju pada anjing besar itu yang sekarang sedang menggeram badannya. Emma menenangkan Fluffy dengan beberapa usapan lembut dan membuka bulunya sehingga Peter bisa melihat kerahnya. Peter menjondongkan tubuh lebih dekat dan terkesiap keras. "Aku tahu itu. Itu adalah batu permata asli." "Apa?" Emma menurunkan pandangannya untuk menatap batu di kerah. "Kamu yakin itu bukan kaca?" "Aku pastikan ini asli," jawab Peter. "Dan jika batunya asli, maka saya bertaruh logamnya adalah emas asli. Siapa yang akan menaruh permata dan emas asli di kerah anjing?" Emma menggelengkan kepalanya dan membuka kerahnya. Dia mengelurkannya pada Peter. "Silahkan periksa dengan benar. Aku tahu kamu seorang ahli, tetapi kamu tidak mungkin benar tentang ini." Peter mengamati kerah itu selama beberapa saat lalu mengangguk. "Itu asli Emma. Kamu tahu apa artinya ini bukan?" Emma mengangkat bahu. "Pemilik Fluffy itu kaya." Peter menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang menghubungi kamu untuk mengklaim anjing itu. Jadi itu artinya kamu jadi kaya." Emma mengambil kalung itu dari Peter dan menatapnya dengan kaget. Logam dan batu yang rumit semuanya berkilauan di bawah lampu. Dia memikirkan semua waktu yang dia habiskan di toko, dan dia berharap dia mampu memperkerjakan seseorang sehingga dia bisa mengambil cuti. Kemudian dia menatap Fluffy yang menekan kakinya dan menatapnya dengan cinta murni yang hanya mampu dilakukan oleh seekor anjing. Dia tidak mengerti mengapa tidak ada yang datang untuk mengklaimnya, tetapi jika dia akan mempertahankannya, maka rasanya tidak benar untuk menjual kerahnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Peter bertanya ketika dia memasang kembali kalung itu di leher Fluffy. "Biarkan aku menyimpannya untuk menjual permata dan emasnya." Emma menggelengkan kepalanya. Siapapun pemilik Fluffy awalnya memberinya kerah itu sebagai simbol betapa mereka mencintainya. "Aku tidak tahu apa yang mungkin terjadi pada mereka, tapi aku tidak berhak mengambilnya dari Fluffy. Dia anjing. Permata dan emas tidak ada artinya baginya," teriak Peter. "Tapi ini bukan tentang permatanya Peter. Ini tentang cinta seseorang pada anjingnya dan cinta anjing pada mereka." "Kamu konyol." Peter menerjang ke depan untuk menyengkram leher Fluffy. Tetapi anjing itu menjentikan jarinya. "Ya, kalau begitu kamu bisa meninggalkan kami berdua untuk menjadi konyol." Emma tersenyum pada Peter. "Aku menghargai kamu ingin membantuku, tapi aku telah membuat keputusan sendiri." Peter meninggalkan toko dengan cemberut. Emma kembali ke mejanya dan Fluffy meringkuk di kakinya. "Aku berharap bisa menemukan orang yang sangat mencintaimu untuk memberimu hadiah yang berharga itu," kata Emma sambil mengusap perut Fluffy. Anjing itu menghela nafas panjang dan menutup matanya. Dia tampak puas, tetapi Emma tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang terjadi pada pemiliknya, sehingga membawa Fluffy ke depan pintu rumahnya. Dia memutuskan untuk mencari di internet dan melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu.
Beberapa jam kemudian, Emma terbelalak kaget melihat berita surat kabar di layar komputernya. Dia telah menemukan pemilik Fluffy, tetapi dia tidak pernah bisa menyatukannya kembali dengan anjing itu karena dia telah dibunuh. Emma membaca setiap artikel yang bisa dia temukan tentang pemilik Fluffy dan apa yang terjadi padanya. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut, tetapi tampaknya seseorang telah masuk ke rumah pria kaya itu dan mencoba membuka brangasnya. Pria kaya itu tampaknya masuk saat pencuri, mencoba membobol brankas dan mereka menembaknya. Aku ingin tahu berapa banyak dari yang kamu saksikan. Emma membungkuk untuk menggosok telinga Fluffy. Ada beberapa artikel lagi yang membahas penyebaran pria kaya itu, proyek amal, dan keluarganya. Salah satu cerita memiliki beberapa foto. Emma memperbesar foto dengan seekor anjing besar di dalamnya. Itu pasti kamu, kata Emma pada Fluffy. Dia melihat senyum di wajah pria tua itu saat dia mengelus kepala Fluffy. Kemudian dia melihat orang lain berdiri tepat di belakang pria kaya itu. Emma tersentak. Dia bangkit dari kursinya begitu tiba-tiba sehingga Fluffy terkejut. Anjing itu bergabung dengannya saat dia mondar-mandir di lantai. Tidak masuk akal, gumamnya. Artikel menyatakan bahwa pria kaya itu mewariskan kekayaannya pada keluarganya. Ada apa? Emma berhenti dan menatap Fluffy. Dia melepas kerahnya lagi dan memeriksanya dengan cermat. Dia terus kembali ke sisipan pelat baja tahan karat polos tepat di samping gesper. Itu sedikit longgar dan bergoyang setiap kali dia menyentuhnya. Benda ini mengusikku. Emma menekan ibu jarinya ke piring untuk menahannya. Tetapi saat dia menekan, piring itu berengsel ke atas. Emma sedang berjuang untuk mengembalikannya ke tempatnya ketika dia melihat angka-angka yang terukir di bagian bawah. Itulah yang diincar pencuri itu. Emma terkesiap. Ini pasti kode brankas. Emma menelepon polisi dan kemudian dia lari ke toko Peter. Dia memberitahunya bagaimana dia menemukan pemilik Fluffy dan kode yang dia temukan di kerahnya. Tapi itu bahkan bukan bagian yang paling aneh. Emma mengeluarkan foto yang telah dicetaknya dan menunjuk pria yang di latar belakang. Itu kamu, Peter. Pria kaya itu adalah kakekmu dan kamu membunuhnya, bukan? Apa yang ada di brankas itu yang membuat kamu membunuh keluargamu sendiri? Peter merangkut dan menyambar foto itu dari tangannya. Kamu seharusnya tidak ikut campur dalam hal ini, Emma. Sekarang aku harus membungkamu juga. Emma mencoba lari kembali dari toko, tapi Peter terlalu cepat dan menangkapnya. Dia memutar lengannya ke belakang punggungnya, menjepitnya di tempat. Kamu tidak akan lolos begitu saja, Peter, teriak Emma. Tentu saja. Peter mengarahkannya ke pintu. Yang kubutuhkan sekarang adalah kau mendapatkan kerah dari anjing kampung bodoh itu. Ketakutan menghinggapi Emma saat Peter memaksanya berjalan keluar dan masuk ke tokonya. Dia menyuruh polisi untuk masuk melalui pintu belakang ketika dia memanggil mereka. Tapi dia tidak melihat siapapun di toko kecuali Fluffy. Anjing itu mengeram pada Peter saat dia mendorong Emma ke tanah. Ambilkan kalung itu, teriak Peter. Tidak ada orang lain yang akan menghargai perhiasan antik di brankas seperti aku. Aku harus mendapatkannya sebelum orang lain mengambilnya. Emma menatap Peter tepat ketika polisi muncul dan menangkapnya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, selalu percaya naluri hewan. Ketika hewan tidak menyukai orang tertentu, itu biasanya karena alasan yang bagus. Yang kedua, keserakahan akan mendorong orang jahat untuk melakukan tindakan ekstrim. Ketika orang dikuasai oleh keserakahan akan uang atau barang berharga, hal itu dapat membuat mereka melakukan hal-hal buruk untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bagikan cerita ini dengan teman-teman Anda.
Itu mungkin mencerahkan hari mereka dan menginspirasi mereka.